Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bukan karena kaya atau kuat, inilah hubungan persahabatan yang sehat 7 negara yang dicintai Indonesia. Tapi Indonesia memang banyak menjalin hubungan baik lah, hubungan persahabatan yang baik dengan banyak negara gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dalam bermasyarakat dan bernegara, tentu saja ada banyak hal yang bersinggungan dengan negara lain. Apalagi dalam era globalisasi, seluruh masyarakat di belahan dunia manapun dapat terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Bahkan juga kita dapat melihat karakter mereka dari media sosial. Dari segala kondisi yang sering terjadi, kali ini kita akan merangkum negara-negara yang disukai masyarakat Indonesia. Teruskan menyimak videonya. Yang pertama adalah Filipina. Negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara ini merupakan negara yang mendapatkan stigma positif dari masyarakat Indonesia. Hubungan erat Indonesia dan Filipina sudah terjalin sejak zaman Bung Karno. Kedua negara dapat memegang komitmen kuat dan tidak berkhianat dalam proses pembentukan negara. Hal inilah yang menjadikan pondasi kokoh hubungan kedua negara. Filipina hampir tidak pernah membangkang pada Indonesia. Bahkan, Indonesia sudah dianggap seperti kakak besar bagi Filipina. Hubungan kedua negara pun dalam hal ekonomi cukup kuat. Terbukti dengan Indonesia, yang menjadi negara kedua sebagai pemasok kebutuhan dari luar negeri Filipina setelah China. Hubungan masyarakatnya pun antar negara hingga sekarang selalu saling respect. Serta tidak jarang, apa yang menjadi trending di masyarakat Indonesia, akan cepat menjamur di Filipina. Another goosebumps. Oh my god, my heart. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Negara kedua terkecil di Asia Tenggara ini juga sangat menghormati Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia sebagian besar juga menganggap Brunei sebagai saudara dekat. Terlebih, kedua negara tidak memiliki masalah yang kompleks dan cenderung saling bekerja sama di banyak bidang. Tidak hanya di masyarakat, para pemimpin kedua negara pun selalu terlihat sangat akrab seperti saudara yang lama tak berjumpa. Tak ayal pemimpin dari Indonesia selalu disambut dengan spesial apabila mengunjungi Brunei. Begitu juga sebaliknya, tamu kerajaan Brunei sudah dianggap saudara sendiri apabila berkunjung ke Indonesia. Hal ini pun semakin meyakinkan masyarakat bahwa Brunei Darussalam adalah saudara yang selalu tulus dan bersikap baik pada Indonesia. Sehingga setiap pertemuan akan memperlebar senyuman kedua negara. Yang ketiga adalah Kamboja. Negara Kamboja adalah negara yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Buddha. Berbeda jauh dengan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim. Namun terdapat benang merah, mengapa negara Kamboja yang memiliki letak geografis cukup jauh dan suaranya kurang terdengar, tapi disukai oleh masyarakat Indonesia. Jika teman-teman mengetahui sejarah peradaban kedua negara, maka Indonesia dan Kamboja sangatlah dekat. Tepatnya di era zaman kerajaan, kedua bangsa memiliki hubungan kekerabatan yang cukup kuat. Pada masa itu juga masyarakat Indonesia masih memeluk agama Buddha sama seperti Kamboja. Setelah melewati beberapa masa hingga sekarang, hubungan kedua negara memang tampak merenggang. Namun, masyarakatnya memahami sejarah dan masih memiliki ikatan batin yang kuat. Di mana rakyat Indonesia dan Kamboja tetap saling respect satu sama lain. Yang keempat adalah Jepang. Walaupun negara ini pernah menjajah, namun sikap masyarakatnya sekarang telah membuktikan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahan di masa lalu yang sangat disesalkan.
Masyarakat Jepang pun dinilai oleh netizen Indonesia sebagai masyarakat yang ramah dan menghormati Indonesia. Bahkan bisa dikatakan, Jepang adalah satu-satunya negara maju yang minim memiliki maksud jahat ketika menjalani hubungan kerjasama dengan Indonesia. Sehingga memperluas stigma positif negara Jepang pada masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah Korea Utara. Sempat kita bahas di video sebelumnya, bahwa Korea Utara dan Indonesia memiliki hubungan yang istimewa. Bahkan, ketika kasus pembunuhan keluarga sang petinggi negara Kim Jong-un yang terjadi di Malaysia, dan diduga dilakukan oleh orang Indonesia, Korea Utara tidak mengambil sikap berlebihan. Padahal normalnya, bisa saja ini dijadikan lantaran dalam mengambil sikap bermusuhan. Membuktikan Korea Utara menaruh respek yang dalam pada Indonesia. Sejarah kedekatan kedua negara sudah terjalin sejak lama dan tidak pudar seiring perkembangan zaman. Sukarno presented the orchid to Kim Il-sung and gave it a new name, Kim Il-sung-gya, a combination of Kim Il-sung's name and Indonesia. Joko Widodo mengirimkan sekeranjang bunga untuk pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Buket bunga ini dikirimkan dalam rangka hari jadi ke-72 Korea Utara. President Jokowi, in his message, expressed his belief that the government and people of the DPRK will strengthen efforts to overcome challenges due to COVID-19 in the spirit of Independence Day, said KCNA, the North Korean news agency. North Korea greets Indonesia as a big brother with great respect for Sukarno as the first president and founding father of Indonesia. North Korea's respect for Indonesia is even manifested by keeping various historical memorabilia of Sukarno at the Kumsusan Palace of the Sun. Yang keenam adalah Rusia. Negara beruang merah ini sangat dicintai masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain karena kedekatan sejarah, Rusia beserta China juga menjadi sahabat yang dapat mendampingi Indonesia melawan hegemoni Barat. Bisa dibayangkan seandainya dunia tanpa Rusia dan China. Indonesia pasti akan keteteran dalam melawan intervensi dari negara Eropa Amerika. Selain itu, Rusia juga senantiasa selalu ingin bersahabat dengan Indonesia. Menguatkan kebijakan Indonesia saat membela diri di forum internasional, dengan cara mendukung dan siap membela. Suara dari Rusia sangat berpengaruh di forum internasional, karena Rusia salah satu negara yang memiliki hak veto dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga dengan adanya Rusia serta China, akan meningkatkan kepercayaan diri Indonesia dalam mengambil keputusan. Hal ini pun disadari masyarakat Indonesia, dan semakin menaruh respek pada negara beruang merah tersebut. Yang ketujuh adalah China. Negara panda ini dulunya sempat dibenci oleh masyarakat Indonesia. Namun semakin kesini stigma negatif tersebut mulai menurun secara signifikan. China telah berhasil membuktikan bahwa ia bukanlah negara musuh. Serta bersedia mengulurkan tangan, apabila Indonesia membutuhkan bantuan dalam menghadapi negara barat yang sekarang sedang gencar-gencarnya mengintervensi Indonesia. Sebagai negara yang dianggap sebagai kakak besar bersama Rusia, China saat ini sedang membantu membukakan jalan saudaranya yang juga ingin tampil sebagai negara berpengaruh di dunia. Indonesia. Bisa dibilang, Indonesia adalah mitra penting yang dapat diandalkan China dan Rusia untuk menjadi negara besar di masa depan. Dan pada saatnya nanti, Indonesia akan ada di belakang China dan Rusia dalam melawan hegemoni negara Barat. Bukti nyatanya dapat kita lihat dari romantika hubungan Indonesia dan China. Di saat Barat berusaha merontokkan ekonomi Indonesia, China tampil sebagai negara yang tidak terima akan hal tersebut. China berusaha mengimbangi ketidakberpihakan investasi Barat terhadap Indonesia, sehingga Indonesia saat ini masih memiliki secercah harapan untuk lebih maju tanpa negara-negara Barat. Langkah yang diambil Indonesia memang sangat berani dan cukup beresiko.
Namun jika ingin menjadi negara besar, Indonesia sejatinya memang harus melepaskan belenggu dari Barat dan berusaha keras mencari alternatif lain yang lebih masuk akal. Bekerja sama dengan Barat memang cukup santai, tapi minusnya Indonesia terus ditekan untuk tidak lebih maju seakan berjalan di tempat. Dan bekerja sama dengan China dan Rusia memang sangat berat di awal. Namun Indonesia jadi memiliki kesempatan berjuang untuk menjadi negara lebih besar dan terhormat. Oke guys, inilah dia video pembahasannya ini. Jadi inilah dia hubungan persahabatan Indonesia dengan banyak negara gitu ya. Memiliki kedekatan yang sangat-sangat baik. Ada yang memang sudah berlangsung lama sudah gitu ya, kedekatannya gitu kan, persahabatannya gitu. Dan itu masih terus dijaga dengan baik sampailah sekarang ini, mengekalkan persahabatan yang dekat, yang baik gitu kan. Luar biasa, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.